Nggak tahu hari ini saya malas sekali mengajar nih. Kurang kopi Pak. Hah? Kurang kopi. Kurang kopi nih. Iya Pak. Bisa pagi-pagi tuh ngopi tuh di bawah. Tutup. Yang lain kenapa nggak bawa kopi apa pakai mai? Sudah cemilan dari tadi habis. Nah, kita mulai ya. Maaf hari ini saya agak telat setengah jam karena ada sedikit masalah di jalan. Itu yang buat saya agak malas juga hari ini. Bagus nih. Nggak usah cepat keluar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bisa hukum yes. Iya. Yel kalian bikin saya semangat lagi nih. Minggu lalu kalau tidak salah saya kasih tugas nih. Ada tak? Apa tugasnya? Kuis. Ya. Jawabannya ditulis di mana? Di kolom komentar di mata kuliah, di materi apa tuh? Materinya apa? Bukan soalnya, bukan kuisnya. Apa materinya minggu lalu? Jadi kalian disuruh menulis jawabannya di komentar di konten YouTube saya di materi yang berjudul Sumber Hukum Perdata. Apa soalnya kuisnya minggu lalu? Iya. Untuk masa yang akan datang, analisa pernyataan secara benar. Saya minta dulu satu orang ya. Saya sudah baca tapi saya mau pastikan dulu apa betul yang dia tulis itu betul hasil pikirannya. Coba Ariel, apa komentarmu di kolom komentar itu? Atau kau belum kerja? Sudah. Coba. Jawabannya itu pernyataan tersebut kurang tepat karena jurisprudensi itu dilarang di sistem hukum Eropa kontinental dan itu kan non-seksen karena di jurisprudensi dilarang di hukum Eropa kontinental berdasarkan asas stare decisis equita non mover dan sebaliknya digunakan Bukan mover ya, movere. Movere. Bukan bahasa Inggris itu. Ya, jadi bahasa subset tulisannya Dan movere. sebaliknya, Pak. Oh, Dan iya. sebaliknya digunakan pada sistem hukum Anglo-Saxon berdasarkan asas the building force of president. Namun dalam perkembangan di Indonesia masih banyak digunakan dalam konteks hukum perdata karena keputusan-keputusan tersebut meniru keputusan terdahulu. Sehingga dengan itu menurut Profesor Sudipno Martokusuno menyatakan bahwa hakim sekarang meyakini bahwa putusan terdahulu itu mengandung keadilan sehingga layak diikuti. Hal tersebut berdasarkan asas persuasive force of president. Iya, oke. Yang lain begitu tulisannya, komentarnya atau beda? Beda sedikit? Beda sedikit, tapi intinya sama ya? Oh iya. Atau sengaja kasih beda-beda supaya jangan dibilang nyontek. Yang di belakang mana tadi yang kacamata baru? Apa komentarnya? Ya, merasa kacamata baru tadi. Apa komentar tadi itu di kuis itu? Oh, tidak masuk. Tidak tahu. Oh, tidak masuk. Makanya kalau tidak masuk itu cari informasi dong. Iya, jangan cuek-cuek. Ya. Jangan cuek sama tugasnya, sama kuisnya. Walaupun terus terang itu kan hanya perangsang saya sebenarnya. Jadi kalian kerja kuis, nak kerja kuis sebenarnya tetap saya anggap kerja kuis. Karena itu tidak hanya perangsang saja, simulasi supaya kalian sering berpikir ya, mengingat sesuatu itu lebih banyak lebih bagus. Tapi jangan berharap walaupun tugasnya kalian saya sudah anggap 100% ada, jangan memastikan bahwa nilai kalian sudah pasti nilai B. Kan masih ada mid dan final toh? Ya. Itulah gunanya kuis untuk menstimulasi otak kalian supaya ingatannya segar terus. Jadi otak itu butuh mandi.
Mandi bukan dengan cara kasih air, tidak, ya. Dengan cara membaca, mengerjakan tugas, ya itu saja. Oke, kita hari ini masuk pada materi yang berikutnya. Ada pertanyaan yang terkait minggu lalu, materi minggu lalu, adakah? Silakan. Jangan malu-malu untuk bertanya. Ada pertanyaan, siapa tahu masih ada yang mengganjal di pertemuan minggu lalu, atau yang tidak masuk minggu lalu, mungkin ada pertanyaan. Yang masuk ini, yang masuk aja tidak ada pertanyaan, apalagi tidak masuk. Hari ini banyak aja, bincang-bincang biasa aja ya. Saya agak malas, kenapa di? Saya belum minum kopi kayaknya ini. Betul, Pak. Ditambah lagi tadi saya antara anak ke sekolah, pas tiba di sekolah mau pulang. Ya. Oke, kita masuk pada materi sekarang ini. Sebenarnya kita masuk pada materi hukum tentang orang. Ya. Hukum orang lah, ya. Hukum orang diatur di dalam mana? Di dalam apa itu? Buku 1 apa? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Oh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku 1 ya. Ada berapa buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 4. Sudah saya jelaskan itu ya? Sudah. Kalau sudah saya jelaskan, mau tanya-tanya dulu Pali. Ini nama kalian, saya belum hafal semua namanya ini. Orang baru semua saya ajar nih. Coba tolong jusain kemana nih? Siapa nama tak? Iya. Siapa? Jasal. Jasal atau Gasal? Jasal. Jasal. Coba sebutkan dulu, ulangi lagi, ada berapa buku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 4 ya. Apa saja yang diatur? Jangan buka itu. Refresh ya. Buku 1. Hukum. Ya, hukum 2. Ya, kasih lengkap namanya. Buku 2 apa? Hukum tentang benda. Ya. Buku 3. Kasih lengkap namanya. Hukum tentang jangan sebut setengah-setengah, enggak boleh setengah-setengah, harus masuk full. Keempat, hukum tentang dan lewat waktu atau expire ya. Coba yang Kacamata Baru. Siapa yang dari Kacamata Baru? Ini. Siapa nama lagi, saya lupa. Siapa? Rifka. Kalau kita Undang-Undang Hukum Perdata, Rifka nama kerennya apa? Nama aslinya itu kita Undang-Undang Hukum Perdata. KUHP itu singkatannya. Apa nama aslinya? Kita Undang-Undang Hukum Perdata, bahasa Belandanya apa? Kan dari Belanda itu. Kita kan suka memang produk-produk asing memang. Indonesia bukan cuma suka kawin sama orang asing, suka juga pakai hukumnya orang asing. Ya, ayo. Rifka. Wet book. Ya, benar sepotong. Wet book. Coba yang di belakang, coba saya tunjuk ini. Ini nih, siapa nih kira saya tunjuk ini? Yang paling belakang itu, yang kumis. Ya. Siapa nama tak? Siapa? Febrian. Ya, Febrian. Panggilnya Rian. Iya, coba Rian. Apa nama lainnya itu hukum tentang orang?
istilahnya. Kalau dalam buku aslinya apa? Ayo. Per. Ah? Bahasa aslinya tuh hukum tentang orang apa? Ah? Pers itu orang. Ah? Fan? Hukum tentang orang, ya. Fan personen reh, ya. Baik, kita lanjut saja dia. Itu cuma simulasi lagi stimulasi. Selalu dirangsang supaya kalian itu bersemangat, ya. Mengingat yang lalu sudah, yang kita anggap sudah basi menjadi hangat kembali. Hari ini kita masuk hukum tentang orang. Nah, lebih spesifik lagi adalah manusia sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum. Saya mau tanya dulu. Sawas mau tanya ini yang senior-seniornya lagi. Lestari. Manusia diakui sebagai subjek hukum sejak kapan? Manusia diakui sebagai subjek hukum sejak kapan? Itu materi selalu saya sampaikan di banyak di YouTube saya. Kalian mungkin tanya juga saya jawab. Pas yang dilahirkan. Ya. Ada yang lain? Sejak dalam kandungan. Apakah secara umum? Ya. Kalau yang benar kamu sejarin. Kalau yang benar orang jadi batu. Yang benar pastilah janin. Jadi sejak dalam kandungan. Di pasal berapa diatur itu? Pasal 2 atau pasal 3? Pasal 2. Jadi manusia diakui sebagai subjek hukum itu, ya, umumnya sebenarnya secara umum itu sejak lahir. Ketika lahir manusia menjadi subjek hukum. Tapi untuk dalam keadaan tertentu, jadi pasal 2 itu dalam keadaan tertentu, ya. Tidak berlaku serta-merta itu pasal 2. Di pasal 2 itu ceritanya, anggaplah ini ilustrasi. Anggaplah cinta dan drama. Tapi bukan cinta yang di Barata ya. Cinta Indonesia ini ya. Cinta dan drama kawin. Cinta kawin drama apa? Cinta dan drama kawin, cinta hamil. Drama meninggal dunia. Ya kan? Drama meninggal dunia. Maka anak dalam berus cinta itu, janin dalam berus cinta itu dianggap subjek hukum. Kenapa? Karena di situ ada kepentingannya. Apa kepentingannya? Warisan, betul sekali. Kalau dia tidak dinyatakan sebagai subjek hukum, maka dia tidak akan dapat warisan. Karena yang bisa dapat warisan hanyalah orang. Hanya subjek hukum yang boleh mendapatkan warisan. Ya. Kalau bukan orang belum bisa dibagi warisannya. Sehingga dikasih warisan juga. Gitu, ya. Jadi hanya dalam hal tertentu saja. Dalam peristiwa khusus. Tapi pada umumnya lahir baru menjadi subjek hukum. Itu di pasal 2, ya. Ayat 1. Apa syaratnya seseorang selain tadi syarat peristiwa untuk kepentingan warisan, apa lagi? Supaya janin dalam perut itu perut sang ibu atau perempuan dibilang situ. Bahasanya itu apa, Pak? Perut janin dalam perut ibu atau perut perempuan? Masa perut ibu? Coba baca baik-baik dulu. Ada kan kalian bawa kitab undang-undang pendatangnya? Anak ada dalam kandungan seorang perempuan. Jadi persyaratannya ada 2. Yang pertama kepentingan menghendaki. Apa kepentingannya?
dia akan menjadi ahli waris. Artinya bapaknya sudah meninggal. Ada kepentingan situ. Iya. Dia dinyatakan sebagai ahli waris karena dia sudah menjadi subjek hukum. Ada kata-kata itu dianggap sudah lahir, itu maknanya. Jadi pada umumnya nanti lahir orang itu baru dianggap subjek hukum. Coba baca itu pasal 2 ayat 1. Siapa bagus dia suruh baca yang agak bagus suaranya, yang merdu tapi besar. Coba Rifka, kacamata baru. Baca kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 2. Ayo kasih besar suaranya sampai saya dengar ya. Iya, Rifka kok jadi suara bass. Rifka. Mana Rifka? Pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum masih mati lagi. Perdata menyatakan bahwa Oh iya, perdata tahu. hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berlaku dan walaupun perbuatan. Maaf, itu kayak salah kitab itu. Iya. Ya silakan. Kasih besar suara ya. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak atau subjek hukum dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Terhadap hal ini terdapat suatu pengecualian di mana anak yang Bukan itu bunyinya. Bunyi pasalnya, bukan penjelasannya. Silakan yang depan ini. Siapa namanya yang depan ini? Wirga, silakan Wirga. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Stop. Nah, itu. Anak di dalam seorang perempuan dianggap sudah dilahirkan. Kata dianggap sudah dilahirkan itu berarti dinyatakan dulu bahwa dia sudah lahir. Jadi ada asumsi ya bahwa anak dalam perempuan itu sudah lahir. Kalau sudah lahir berarti otomatis menjadi subjek hukum. Makanya tadi saya katakan bahwa ya umumnya nanti orang lahir baru dianggap subjek hukum. Kalau belum lahir belum. Pasal 2 ayat 1 itu pengecualian karena ada peristiwa khusus. Suara saya jadi hilang. Ada peristiwa khusus. Ada yang punya mic enggak? Suara saya kok lama-lama ini tuh. Hilang suara saya. Ada yang bawa gula-gula Mentos? Minta dong. Ada? Ada, minta dong satu. Kayaknya saya butuh gula-gula Mentos ini. Ya. Tapi sebenarnya itu cuma trik supaya yang lain berbagi-bagi toh. Oke. Jadi kita mulai ya. Jadi pasal 2 itu ada pengecualian dari hal yang umum. Jadi pada dasarnya nanti manusia lahir baru dianggap sebagai, baru dinyatakan sebagai subjek hukum. Seperti logikanya. Tapi karena ada peristiwa tertentu yang khusus, yang mau tidak mau, ya, mau tidak mau harus dinyatakan sebagai subjek hukum. Karena kalau tidak sebagai subjek hukum, tidak dinyatakan sebagai subjek hukum, maka dia tidak bisa terima warisan. Tadi saya katakan Rama dan Sinta tadi, ya. Rama dan Sinta. Rama dan Sinta sudah kawin, ya. Mereka sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, mengandung si Sinta. Ramanya mati, mungkin mati karena kena panah atau apalah. Nah, jadi surasi ya. Ya. Mungkin mati melawan siapa nih? Rahwana. Ini kan film, itu film kan menanta, ini ilustrasi tidak balik, mati Ramanya mengandung Sinta. Kalau tidak dinyatakan anaknya Sinta sebagai subjek hukum, maka dia tidak bisa terima warisan.
dia bukan ahli waris. Sehingga oleh hukum pasal 2 nyatakan bahwa anak yang dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir. Dianggap telah lahir. Ingat ini cara membaca undang-undang ya. Undang-undang tidak perlu menyatakan bahwa dianggap sebagai subjek, enggak begitu bunyinya. Dia perhalus. Ada maknanya. Dianggap telah lahir. Maknanya apa? Sebenarnya yang dinyatakan sebagai subjek hukum adalah hanya orang lahir. Kalau belum lahir belum sebenarnya. Makanya dalam bahasa dianggap telah lahir. Ditambahkan lagi apabila, kata apabila itu syarat. Apabila kepentingannya menghendaki. Yang pertama, itu ayat 1. Apabila kepentingannya menghendaki. Apa kepentingan situ? Ahli waris. Tidak ada kepentingan lain. Jadi jangan minta kalau nanti nih kalian sudah kawin, ya sudah jadi ibu-ibu, jangan minta anaknya diberikan SIM dalam perut, tidak boleh itu. Ya, kan sudah pas dihukum. Bikin SIM yuk, tidak boleh. Karena itu kepentingannya. Ya, masa jangan bikin SIM, ya. Kalau ditetapkan sebagai ahli waris boleh. Karena sudah hidup dalam perut. Itu saat pertama, kepentingan menghendaki. Kepentingan maksud sini adalah ahli waris, bukan yang lain. Hanya ahli waris. Pembuat undang-undang juga ini tidak menyatakan secara langsung bahwa ahli waris. Mungkin dia masih berpikir suatu ada lain ke depan peristiwa lain yang tidak hanya ahli waris yang dibutuhkan, tapi yang lain mungkin kita tidak tahu. Ya, yang jelas kata kepentingan situ adalah merujuk kepada ahli waris. Kemudian di ayat 2 lahir apa? Mati setelah ia dilahirkan. Coba Wirga lanjutkan ayat 2-nya. Mati sewaktu dilahirkannya dianggaplah ia tak pernah telah ada. Mati setelah ia dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jadi kembali merujuk bahwa yang menjadi subjek hukum adalah orang lahir dulu. Kalau dia mati setelah dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Dianggap tidak pernah lahir kan? Berarti syarat kedua adalah dia harus lahir dalam keadaan hidup. Mau hidupnya 1 detik, mau hidup 1 menit, terserah, yang penting hidup dulu. Iya. Hidup baru mati. Berarti dia tetap menjadi ahli waris. Jadi ketentuan pasal 2 ini itu tentang ahli waris ya. Jadi nanti lahir, hidup sebentar, ya, baru mati tidak apa-apa. Itu tetap menjadi subjek hukum. Kalau dia subjek hukum berarti dia punya hak di situ. Haknya sebagai mewaris, ya. Ya. Paham sini? Jadi syaratnya apa supaya seseorang dianggap subjek hukum dalam perut? Apa syaratnya? Yang pertama, kepentingan. Iya, ada kepentingan yang mendesak atau kepentingan menghendaki. Apa itu kepentingan? Sebagai ahli waris. Yang kedua, iya, dia harus harus melahirkan. Hidup ketika setelah dilahirkan. Dilahirkan ya. Hidup saat dia harus hidup saat dilahirkan. Entah hidupnya 1 detik, yang penting keluar dia berhenti napasnya. Itu tetap ahli waris. Ya. Jadi kalian nanti kalau besar-besar ini ya sudah berkeluarga, ya jangan serakah. Ya. Kalau ada ponakan kalian itu yang lahir hidup, bagi juga. Jangan bilang masih anak-anak itu apa maunya, apa taunya. Tidak usah dikasih bagian, jangan dikasih. Dikasihkan di bagiannya, kau yang bagiannya itu kau menjadi ahli waris lagi, warisan lagi, kan sudah mati. Paham ya? Itu. Tapi itu nanti hukum waris ya, nanti kalian tanyakan di mata kuliah hukum waris dan benda. Nah, kita masuk kembali ke subjek hukum. Jadi dalam hukum perdata maupun hukum pidana maupun hukum apa saja, yang menjadi subjek hukum adalah manusia. Ya. Selalu manusia menjadi subjek hukum. Ada yang protes ini? Kalimat saya, silakan.
Yang punya pendapat lain? Saya nyatakan tadi bahwanya manusia yang menjadi subjek hukum. Ada punya pendapat lain? Angkat tangannya. Ada lagi Pak. Apalagi saya manusia? Badan hukum. Iya, nanti sebentar kita jelaskan, ya. Jadi dalam hukum apapun selalu manusia menjadi subjek hukum. Nah, kita kembali dulu kepada pengertian dari subjek hukum. Ini tidak ada ya. Apa itu subjek hukum? Di slide tidak ada, ini saya tulis. Yang bersama. Subjek hukum lebih jelasnya, lebih simpelnya adalah setiap penyandang hak dan kewajiban. Ikuti suaranya Rocky Gerung, hak, kewajiban. Pernah lihat YouTube-nya Rocky Gerung kan? Sering. Iya, kalau itu itu orang suka kali. Ya. Jadi setiap penyandang hak dan kewajiban. Itu. Jadi intinya subjek hukum itu pasti punya hak dan punya kewajiban. Jadi ini berbanding lurus. Ada kewajibannya. Pertanyaan saya mau tanya kalian ini. Kalau anak yang lahir itu punya nggak kewajiban? Anak yang baru lahir masih bayi, sampai SMP, ada nggak kewajibannya? Belum punya. Tapi itu katanya pengertiannya, berarti dia bukan manusia dong. Bukan subjek hukum dong dia. Anak kan yang lahirkan manusia toh. Tadi penjelasan awal setiap manusia adalah subjek hukum. Ada manusia yang bukan subjek hukum kalau dia bersatu sebagai apa? Sebagai apa? Suami, mati. Istri, wah. Janda. Janda itu juga subjek hukum. Masa mentang-mentang janda dibilang subjek hukum? Kalau bukan subjek hukum berarti apa lawannya? Objek hukum dong. Masa janda objek hukum? Ya. Jadi janda, suami, istri itu ada subjek hukum. Pertanyaan saya begini, kalau anak yang baru lahir atau sampai anak saya itu masih SMP, kelas 1 SMP, itu punya kewajiban tidak? Ada nggak kewajibannya? Ayo, belum. Tadi pengertiannya tadi, subjek hukum adalah tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Baca buku CST Council, itu kata-katanya. Buku gulanya begitu. Tidak ada yang pernah bilang tidak begitu, pasti begitu. Tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Atau penyandang yang memikul, yang membawa. Jadi hak dan kewajibannya itu ada itu dalam diri manusia. Nah, pertanyaannya kalau anak baru lahir, baru merangkak, baru baby, dia kalau minta susu nangis, mau kencing nangis, apa maunya? Minta susu nangis, ngompol nangis, lapar nangis, ya kan? Kenyang juga nangis, sakit perut juga nangis, apa maunya ini? Ya? Kita bapak bingung maunya apa ini, tahu mamanya. Nah, pertanyaan apakah itu juga punya kewajiban? Belum cakap. Berarti dalam hukum yang memiliki kewajiban hukum adalah orang yang cakep atau yang cakep? Oh, yang cakep. Kalau yang cakep kasih yang jelek, ya? Enak yang jelek ya, nah kewajibannya. Lalu kewajibannya di mana? Kalau kalian anggap belum tidak punya kewajiban, ya? Ayo. Saya belum pernah baca bukunya tuh, atau saya mungkin belum baca bukunya. Di mana kewajibannya itu? Saya juga waktu kuliah tidak sempat tanyakan itu ke guru-guru saya. Coba kalian tanya nanti kalau ada yang masuk dosen hukum perdata, dosen lain ya biar mata kuliah apa coba tanyakan ini. Atau hukum pidana coba kalian tanyakan. Karena pidana juga bicara masalah itu, hak dan kewajiban.
Seseorang itu tidak bisa dipidana kalau tidak ada kewajibannya. Kalau hanya hak tidak bisa dipidana. Sama perdata. Tidak bisa kita hukum orang dia hukum perdata kalau dia hanya melanggar hak. Nanti pernah melanggar kewajiban baru kita hukum dia. Ya, baru kita sanksi, denda atau apa. Kalau dia hanya melanggar haknya enggak bisa dihukum. Kan haknya dia, maunya dia. Yang rugi dia kok, bukan orang lain. Dan kalau kewajiban yang dia langgar ada hukumannya. Perdata ada, pidana ada. Nah pertanyaan, apakah anak baru lahir itu punya kewajiban? Punya. Jadi apa kira-kira kewajibannya manusia itu? Itu kalau ada anak-anak kecil main dia tinju anaknya orang, atau dia sampai bengkak matanya anaknya, teman-temannya bengkak. Karena ada kewajiban kita, ya saling ada kewajiban tertulis antara kita manusia, ya saling menghargai. Ya. Intinya tidak boleh menghakim sendiri, handwriting. Ya. Jadi kalau ada yang marahi kita jangan kita balas memukul. Ada yang begitu yang balas memukul. Lapor ke polisi. Nah kalau anak itu dicubit sama temannya, ditinju temannya. Dicubit sedikit begini, dia pergi tinju temannya sampai bonyok. Mungkin ajaran orang tuanya itu. Ya, atau hanya dibilangi jelek, belum mandi langsung ditinju temannya, kena mata bengkak mata temannya. Karena begitu anak. Bagaimana? Ya. Ini yang sampai sekarang belum saya agak masih ragu-ragu jawabannya ini. Saya minta kalian jadikan ini tugas, ya. Tanyakan kepada dosen lain. Kalau ada kewajibannya, di mana Pak kewajibannya? Ya. Kewajiban perdata. Ya. Ada nggak kewajibannya? Ya. Ada kewajibannya? Ada, Pak. Saya tanya dulu, ada nggak kewajiban anak kepada orang tuanya? Ada. Ada. Apa kira-kira? Berbakti, berbuat baik. Ya, itu masih umum. Masih sangat umum itu. Kalau orang tua kita sudah tua renta, tidak punya penghasilan, kewajiban kita sebagai anak apa? Membiayai. Iya, membiayai, kita berbalik, ya. Kita berbalik. Jadi jangan dulu kita dibiayai orang tua kita, sekarang kita membiayai orang tua kita. Jadi kalau orang tuanya hanya sekarang orang tua itu tidak mau di satu rumah dengan menantunya. Belum ada kayaknya ibu-ibu tuh mau satu rumah dengan menantunya. Ya atau mungkin kalian mau gitu. Jarang. Ya. Ya ada hanya di film-film itu. Bahkan di film-film kebanyakan itu ya kalau bukan menantu ini sisa, mertua ini sisa. Coba nonton film-film itu di RCTV, di RCTI. Ya. Kewajiban anak. Jadi kalau orang tua tidak mampu lagi mencari nafkah, anak yang cari nafkah. Jadi laki-laki itu bebannya banyak. Dia menafkahi orang tuanya, menafkahi juga istrinya. Ya. Kalau orang tua istrinya tidak mampu, dia juga ikut menafkahi orang tua istrinya. Kenapa? Karena kewajiban istrinya beralih kepada suami. Makanya kalau jadi istri taat dan tunduk pada suami kalian. Apa kata-katanya? Kalau tidak mau taat dan tunduk, gampang cerai saja. Ada pihak terbuka, ya buka pengadilan, cerai. Kalau tidak mau lagi tunduk, patuh. Sebab nanti kalian punya suami, suaminya ngasih uang ke mertua, marah-marah. Ya, banyak itu perempuan. Ngomel terus. Ya. Ya kalau saya kalau suaminya bilang, "Ma ini saya kasih orang tua dia setiap bulan sekian." Tidak melarang tapi ngomel. Ya. Hati-hati. Ini masih tidak menyadari. Jadi laki-laki itu kewajibannya besar dalam hal menafkahan. Bukannya menafkahi anak istri tapi juga menafkahi orang tuanya kalau suatu renta. Kalau mertuanya tidak mampu nafkahi, dia juga ambil itu mertuanya. Seharusnya satu rumah semua itu. Ya, tapi kenyataannya susah satu rumah. Ya. Susah. Saya tahu kenapa ini ibu begini nih. Ini kan calon-calon ibu semua. Ya. Sangat jarang yang aku sama menentu perempuannya. Kalau menentu laki-laki jangan kura-kura aja karena laki-laki itu orangnya
santai, enjoy. Walaupun dimarah-marah dia tetap santai aja. Ya, tapi kalau perempuan dimarah-marah sama mertuanya, sudah kayak kiamat dunia. Ya, sudah merasa dia dianggap. Pak itu wajar sebenarnya dimarahi sama mertua. Ya. Kalau perempuan dimarahi sama mertuanya, sudah bagaimana itu? Mulai kalau suaminya ditundukkan suaminya, ya lagu suaminya diomeli, ya suaminya diam kayak kucing basah. Semoga Sina begitu ya. Ya. Nah kita balik ke sini. Jadi itu pertanyaannya. Saya sudah punya jawaban sebenarnya. Hanya saya ingin melatih kalian berpikir. Iya, saya ingin melatih kalian berpikir. Apakah anak yang baru lahir punya kewajiban? Kewajiban perdata dan kewajiban pidana. Punya enggak? Ingat kalau punya kewajiban, ketika dia melanggar kewajiban maka dia akan mendapatkan hukuman perdata maupun pidana. Ya. Ini selalu keluar terusin ya, mati terus saya punya HP, laptop ini. Tugasnya ya. Tugasnya itu silakan nanti dicari tahu dapat sama dosen-dosen lainnya ditanyakan. Ini adalah apa istilahnya? Tugas kalian untuk bertanya kepada dosennya. Jika dosennya suruh bertanya segera. Tanyakan itu ya. Saya minta jawabannya. Jawabannya itu tadi saya lupa. Masalah apa yang saya tanyakan tadi nanti lihat YouTube saya ya. Ya. Sebenarnya ada pengulangan, hanya lama kalau dulu lagi. Jadi tanyakan pada dosen lainnya. Jawabannya lagi-lagi ditulis dalam kolom komentar dalam YouTube ini. Ya, lagi-lagi tulis dalam YouTube ini kolom komentarnya. Saya mau lihat. Ya, di komen ya. Di kolom komentar. Tidak, kau masuk di Mozilla, jangan masuk di. Kalau tidak bisa apa yang pakai aplikasi, pakai Mozilla saja. Bisa. Kita masuk di Google. Ada pertanyaan sampai sini? Jangan sampai lewatin lagi. Pak Nur marah lagi Pak Nur kalau lewatin. Saya katanya kalau lewat 10 menit didenda. Ada? Tidak ada? Kita lanjut. Soalnya nanti lihat di YouTube saya nanti soalnya. Ada di YouTube saya. Makanya konsentrasi dong. Itulah sebabnya saya suruh kalian dalam setiap perkuliahan itu silakan bawa cemilan. Yang lapar kan bisa sambil makan. Asal jangan bawa nasi sama ikan nanti bau. Bawa cemilan, biskuit apakah saya olai, gabit, apalagi nih, kongguan, ya, bikin susu boleh, ya, tapi yang dalam kemasan yang aman ya, yang di laminating, ya pakai pipet. Bawa jus boleh, silakan, supaya nanti kita enjoy kuliahnya. Yang suka termenung, tolong jangan dulu termenung ya. Jangan pikir dulu ciuknya di luar. Aman gitu ciuk tadi luar, tidak selingkuh ji. Nggak selingkuh kalau nggak ketemu cowok gantan lagi. Sini paham? Ini sudah sampai nih. Subjek hukum mengacu pada entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu sistem hukum. Sama maknanya. Ini penjelasannya dari pengertian tadi. Bahwa subjek hukum adalah tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Nah, perkembangan pertama awalnya hanya manusialah yang diakui sebagai subjek hukum. Tapi berkembang terus, maka ada subjek hukum lain di samping manusia, yaitu badan hukum. Jadi badan hukum itu juga adalah subjek hukum. Dia punya hak dan punya kewajiban. Badan hukum ini dia dianggap sebagai subjek hukum itu sejak ia didirikan. Sejak ia didirikan sebagai badan hukum, ya. Sejak dia berbadan hukum, maka dia adalah
subjek hukum. Jadi bukan sejak ia dikandung, tidak ada makna hukum yang dikandung, ya. Atau bukan saja ia jadi konsep, enggak, kalau masih konsep belum menjadi subjek hukum dia. Nanti terbit, ya, nanti berdiri sebagai badan hukum, maka dia akan menjadi subjek hukum. Gitu ya. Kapan berakhirnya? Setelah badan hukum mati. Ya, dibubarkan. Iya. Jadi badan hukum itu berakhir sebagai subjek hukum sejak ia dibubarkan. Ya. Dibubarkan, baik dibubarkan maupun bubar, ya. Jadi ada kata bubar dan dibubarkan. Kalau bubar berarti pengurusnya yang kalau sendiri, ya, yang menutup. Kalau dibubarkan berarti bisa saja negara yang membubarkan. Itu. Nah, ingat, manusia itu menjadi subjek hukum itu di apa istilahnya, manusia yang menjadi hukum itu diberikan kemampuan bertindak, tapi nanti setelah berusia dewasa. Dalam diri manusia, diri kita orang ini ada dua kapasitas yang kita miliki. Yang pertama adalah apa tuh? Oh, di sini bertindak, ya. Kalau saya istilahkan itu wenang, cakap dan wenang, ya. Ada cakap bertindak, ada wenang bertindak. Saya ini dosen hukum perdata, ya. Dosen-dosen lain juga itu dosen hukum perdata juga, ya. Ibu Pate itu dosen perdata, hukum perdata. Ibu Dekan, ya, Ibu Rizka Eka Mayasari itu dosen hukum perdata. Pak Irsan di dua kita itu dosen hukum perdata. Tetap kita semua cakap bertindak. Saya dan beliau-beliau itu cakap bertindak, artinya cakap bertindak, cakap untuk memberikan materi hukum perdata. Tetapi yang berwenang untuk memberikan materi hukum perdata di kelas ini, kelas apa ini? A. Amin. Ya, semoga A semua. Yang berwenang memberikan materi hukum perdata di kelas A hanya saya. Ya, memang semua cakap, tapi yang berwenang hanya saya. Sudah paham? Semua cakap, ya, semua punya kemampuan untuk membawa materi itu. Tapi tidak semua yang memiliki kemampuan itu diberikan kewenangan atau dibolehkan. Terlambat. Oh, sudah terlambat. Itu ya, sepaham? Jadi cakap dan wenang itu dua hal yang berbeda, ya, tidak sama. Kalau cakap bertindak itu suatu kemampuan hukum yang diberikan kepada seseorang yang berlaku secara umum, artinya karena ya bisa karena dia kedudukannya, ya, bisa karena keilmuannya, secara umum dibolehkan semua. Tapi kewenangan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, ya, kepada orang yang hanya dibolehkan oleh hukum berdasarkan hal-hal tertentu. Gitu. Misalnya di sini dosen perdata ini ada 5 lah, ya, ada 5. Ya. 5-5-nya ini itu cakap, itu umum. Tapi yang memberikan mata kuliah hukum perdata di kelas A hanya biasanya saya, ya. Saya memberikan. Kenapa? Karena saya punya SK dari dekan. Ya, SK dari dekan menyatakan bahwa untuk kelas A itu diampu mata kuliah hukum perdatanya diampu oleh Dr. Ari Tulang. Salah, Tulung ya. Dr. Ari Tulung. Begitu. Jadi tidak boleh ada dosen lain masuk ke sini mengajar tanpa seizin saya. Itu melanggar kewenangan. Kalau dia mengajar berarti input hasil dari pengajaran itu dianggap tidak mengajar. Karena orang lain ngisi. Bukan orang yang sesuai dalam SK. Kecuali saya memberikan lagi substitusi, ya.
mengenai kepada dia boleh. Itu ya. Nah, di dalam pada manusia itu tidak semua juga manusia itu menjadi subjek hukum loh. Ya. Ada manusia yang tidak menjadi subjek hukum. Itu apa? Ya, orang gila. Masa subjek hukum itu orang gila? Orang gila, orang miring, orang senting. Ya. Mati, Pak. Ya? Orang mati. Yang termasuk yang masih hidup. Sudah meninggal, Pak. Masih hidup. Yang masih hidup. Manusia apa yang tidak menjadi subjek hukum? Sudah meninggal. Ya, masih Itu mayat. Ya. Ini manusia. Masih hidup, dia masih berbicara. Kalau orang itu sudah, itu bahasa hukum ya. Itu sudah subjek hukum itu. Kalau manusia belum tentu. Ayo. Manusia gila. Subjek hukum. Ayo. Masa tidak ada manusia apa yang dianggap bukan subjek hukum? Bukan. Bukan. Gila, miring, senting, apa namanya lah itu, ya. Pemboros lah, pemarah, itu tetap subjek hukum. Ada manusia yang dianggap bukan subjek hukum loh. Dapat diperjualbelikan. Apa tuh? Ya? Masa orang gila mau diperjualbelikan? Nggak aja mau beli orang gila itu. Ayo berpikir. Siapa? Hah? Manusia yang dia cakap? Tidak, itu subjek hukum itu. Hah? Tetap itu manusia seperti itu tetap subjek hukum. Ingat konsekuensi kalau bukan subjek hukum akan menjadi apa dia? Kalau dia bukan subjek hukum maka dia adalah objek. Masa anak kau bilang objek hukum? Berarti anak bisa diperjualbelikan dong. Jual baru diambil organ tubuhnya. Ya? Bukan, tidak boleh ya. Anak itu subjek hukum. Tapi ada manusia yang bukan subjek hukum. Apa itu? Siapa itu orangnya? Ya? Itu loh yang bisa dijual-jual, dibeli-beli, diperjualbelikan. Hah? Lonte. Bonte. Ya. Atau pelacur. Itu subjek hukum itu. Tidak boleh diperjualbelikan sebenarnya. Ayo. Oh. Ini terjadi di zaman kerajaan loh. Siapa itu? Iya, budak. Budak itu bukan subjek hukum. Karena dia tidak punya hak. Apa yang ada? Kewajiban saja. Jadi kalau kalian hanya punya kewajiban saja, tidak punya hak, berarti kalian adalah budak. Kalian cuma disuruh angkat-angkat saja, tapi tidak pernah digaji. Ya kan? Bisa diapakan? Bisa, iya dibunuh pun bisa. Dijual saja bisa. Ya. Di zaman kerajaan banyak orang jual budak gitu. Dia jual budak kepada orang-orang kaya yang mau pembantu gratis, dijual untuk pindah majikan. Jadi budak di situ. Itu budak ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Apalagi di Indonesia tidak ada lagi itu budak. Kecuali orang yang memperbudak diri sendiri. Ada, masih ada. Tapi dia tetap subjek hukum, bukan budak namanya. Ya. Orang yang memperbudak diri sendiri masih ada sih, tapi bukan budak. Kalau budak yang kita masukin tali itu bukan subjek hukum, sudah tidak ada. Sudah hilang. Di zaman-zaman dulu ada, zaman kerajaan dulu ada. Ya, apalagi di Amerika sana. Di Amerika itu dulu kental sekali perbudakan. Kalian pernah nonton film Little Missy? Tuan Baron? Pernah lihat filmnya di TVRI? Tidak pernah lihat nih? Itu film laku di tahun 80-an.
Saya masih kecil, tahun 80. Belum lahir kah? Belum lahir kan. Maksudnya Little Missy adalah Tuan Baron. Tuan Baron punya budak, ya. Tapi Tuan Baron punya anak dari budaknya. Itu film yang mengisahkan tentang seorang budak, anak dari budak, percampuran antara budak dan majikan yang berjuang untuk membebaskan perbudakan. Bagus filmnya tuh, Little Missy, Tuan Baron. Coba cari di Google, ada tuh kayak di YouTube itu. Ya, Little Missy, Little Missy. Ya. Film-film dari Amerika kayaknya, film Amerika. Sampai sini pertanyaan? Tidak ada? Tadi ya, jadi subjek hukum ada dua, manusia dan badan hukum. Tidak semua manusia menjadi subjek hukum di zaman dulu, karena ada budak, ya. Tapi zaman sekarang, maka budak sudah tidak ada lagi. Lawan dari subjek hukum itu adalah, ingat, manusia sebagai subjek hukum. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau ada manusia tidak menjadi subjek hukum, berarti adalah objek hukum. Tapi sekarang tidak lagi ya. Nah, lawan dari subjek hukum itu adalah objek hukum. Nah, ini. Tadi saya sudah jelaskan, subjek hukum adalah setiap penyandang hak dan kewajiban. Kalau di sini di slide-nya, entitas yang diakui oleh hukum memiliki hak dan kewajiban. Lebih simpelnya adalah setiap penyandang hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Lawannya adalah objek hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang dapat menjadi sasaran hak dan kewajiban. Ada juga yang menyatakan bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum. Tapi pengertian ini bagi saya kurang sempurna, karena tidak semua yang bermanfaat bagi subjek hukum adalah objek hukum. Apa contohnya? Ingat loh, kalau objek hukum berarti dapat diperdagangkan ceritanya dan melalui lintas perdagangan, itu objek hukum. Ya, bukan dapat, iya dapat, bukan boleh dapat. Secara kemampuan kita dapat. Nah, ingat, kata dapat, kata boleh beda ya. Kalau dapat itu dari kemampuan secara fisik, ya. Laptop ini dapat saya jual, ya. Siapa nama lagi? Rian juga dapat jual laptop ini, dapat. Tapi kalau kita bicara masalah boleh, yang dapat jual laptop ini cuma yang boleh jual laptop cuma saya, karena saya yang punya. Rian tidak boleh jual. Kenapa? Karena Rian punya. Kalau Rian jual berarti dia bisa ya macam-macam, ya, penggelapan dan sebagainya, gitu ya. Nah, sama ini ada pendapat yang menyatakan, kalau kalian baca bukunya C.S. Council, studi bukannya buku-buku lain, kalau C.S. Council lain sih, buku lain itu menyatakan bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi subjek hukum. Ini kurang tepat, karena tidak semua benda itu dapat diperdagangkan, berguna, bermanfaat. Maksudnya itu dapat diperdagangkan, memiliki nilai ekonomis. Contoh, matahari itu bermanfaat bagi manusia, tapi bukan, kita tidak bisa anggap dia objek hukum. Kenapa? Karena matahari tidak boleh diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. Ada yang mampu perdagangkan matahari? Coba Ariel klaim itu matahari di sana punyamu, baru jual. Kalau tidak, seluruh dunia akan berontak. Ya, kalau kamu tidak punya kekuatan tidak masalah. Tapi kalau punya kekuatan, misalnya Amerika mengklaim matahari di dunia ini punya Amerika. Bagi yang mau kena sinar matahari berjemur, bayar royalti kepada Amerika. Tidak mau bayar, dibombardir oleh Amerika. Orang melawan semua itu. Matahari kok diakui, ya. Berarti matahari, karena matahari bukan objek hukum, dia hanya benda fisika, benda alam saja, benda biasa, ya. Sehingga untuk lebih bagusnya, maka objek hukum itu kita kembali kepada pengertian
benda. Karena objek hukum itu adalah benda. Benda, pengertian benda diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal berapa? 499. Apa bunyinya, Rin? Benda yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan. Salah. Kamu salah ambil sumber itu. Coba baca baik-baik dulu. Mana yang siapa yang bawa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertulis? Bukunya. Benda adalah Pasal berapa tadi? pasal 499 KUH Perdata. Ayo. Ya, Rifka. Apa Rifka? Ulangi. Segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan dalam pengambilan artinya utamanya yang berupa hak milik. masih ada yang kurang. Coba yang lain. Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh pemilik. Itu. Jadi benda atau kebendaan, benda adalah tiap-tiap barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Kuncinya ada kata dapat dikuasai dengan hak milik. Nah, jadi lautan, matahari itu bukanlah objek hukum. Karena bukan benda dalam pengertian hukum. Apakah lautan dapat dikuasai sebagai hak milik? Dapatkah lautan dikuasai sebagai hak milik? Tidak ada. Ya. Matahari dapatkah dikuasai sebagai hak milik? Tidak. Angin dapat? Tidak. Iya. Kecuali angin dimasukkan dalam kompresor boleh milik. Ya. Kalau ada angin dimasukkan dalam kompresor boleh itu untuk ngumpah bahan boleh. Tapi angin yang angin yang berhembus di kita ini, yang kita rasa kita tidak lihat, itu tidak bisa kita kuasai sebagai hak milik. Ya. Kita hanya bisa menikmati. Silakan Rin. Sudah habis. Padahal baru segini nih. Terasa. Oh, sudah bunyi ya. Baik. Kalau sudah selesai. Tidak apa-apa ya. Karena sudah selesai waktunya, maka kita bikin dulu semangat ya. Bikin dulu ya semangat. Sebentar. Assalamualaikum. Semoga masih bersemangat ya. Saya tes dulu. Selamat pagi. Terima kasih atas segala waktu memberikan. Sampai ketemu minggu depan. Ingat tugasnya ya. Tugasnya jangan dikumpul hari ini. Kumpulnya nanti hari Minggu. Hari Minggu ya kumpulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.